Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Perhatikan, ini adalah tes guna membuktikan bahwa dia bersyarat menjadi raja bagi kerajaan surga. Ini semua adalah bagian dari rencana, bukan kecelakaan. Ini bukan serangan yang tak terduga. Ini adalah jadwal ilahi yang sudah dirancang. Padang gurun bukan tempat kekalahan, ia adalah arena pembuktian. Di sini, di bawah terik yang tak berampun, akan diputuskan satu pertanyaan yang menentukan nasib seluruh umat manusia. Apakah anak akan tunduk pada rencana Bapa atau memilih jalan pintasnya sendiri? Di tepi Danau Galilea, Yesus melihat dua orang sedang menebarkan jala. Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, nelayan. Orang-orang kerja tangan kasar, bau ikan, hidup dari cuaca dan keberuntungan. Yesus tidak memanggil para rabi. Tidak memanggil murid-murid ahli Taurat yang sudah bertahun-tahun duduk di kaki guru besar. Ia memanggil orang yang paling tidak siap menurut ukuran religius saat itu. Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Satu kalimat. Tidak ada CV yang diminta. Tidak ada uji kompetensi. Hanya undangan. Sedikit lebih jauh, Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus sedang membereskan jala bersama ayah mereka. Yesus memanggil mereka, dan mereka pergi. Segera, Matius mencatat kata itu 2 kali dalam pasal ini. Segera, segera meninggalkan jala, segera meninggalkan perahu, segera meninggalkan ayah mereka. Ada sesuatu dalam suara itu, atau dalam tatapan itu, yang tidak memberi ruang untuk tunda. Ini bukan pemaksaan, ini adalah daya tarik yang tidak bisa dijelaskan dengan bahasa psikologi. Mereka tertarik kepada Tuhan yang bagaikan terang besar yang bersinar dalam kegelapan maut. Apa yang mereka tinggalkan? Mata pencaharian, keamanan, jaringan keluarga. Di dunia kuno, meninggalkan jalan nelayan berarti meninggalkan segalanya yang menjamin kelangsungan hidup. Tidak ada jaring pengaman, tidak ada tabungan untuk 6 bulan ke depan. Tapi apa yang mereka dapatkan? Seorang guru yang tidak akan pernah ada duanya. Suatu hari nanti mereka akan mendapati bahwa yang mereka tinggalkan tidak bisa dibandingkan dengan apa yang mereka terima. Petrus kelak berkata, "Kami telah meninggalkan segalanya dan mengikut Engkau." Dan Yesus tidak menyangkal biayanya. Ia menjanjikan penggenapan yang melampaui segala perhitungan. 4 nelayan, bukan filsuf, bukan imam, bukan jenderal. 4 orang biasa yang hidupnya berputar di sekitar danau yang sama, jala yang sama, pasang surut yang sama setiap hari. Bukan latar belakang yang menentukan, melainkan panggilan raja. Keempat murid ini akan mengubah dunia bukan karena mereka istimewa sebelum dipanggil, melainkan karena mereka mengikut raja yang mengubah siapapun yang sungguh-sungguh dekat dengannya. Pelajaran hayat mencatat, panggilan raja mengubah nelayan menjadi rasul, bukan karena latar belakang mereka, melainkan karena kuasa hayat yang mengalir dari pribadi raja itu sendiri, dan rencana terus bergerak maju. Matius menutup pasal ini dengan ringkasan yang padat. Yesus berkeliling seluruh Galilea, mengajar di rumah-rumah ibadah, memberitakan Injil kerajaan, menyembuhkan semua penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. 3 gerakan sekaligus, mengajar, memberitakan, menyembuhkan. Ini bukan program yang terencana dalam rapat strategis. Ini adalah aliran terang hayat yang keluar secara alami dari pribadi yang membawa kerajaan dalam dirinya. Di mana ia hadir, kegelapan mundur. Di mana ia berbicara, firman memiliki kuasa. Di mana ia menyentuh, tubuh yang rusak dipulihkan. Kabar tentang dia menyebar ke seluruh Syria. Orang-orang dari Galilea, Dekapolis, Yerusalem, Yudea, dan daerah seberang Yordan datang berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka membawa sakit, lumpuh, kerasukan, epilepsi, dan semua disembuhkan. Ini bukan pameran kuasa. Ini adalah demonstrasi bahwa kerajaan surga yang sudah dekat bukan konsep teologi. Ia adalah realitas yang bisa dirasakan dalam tubuh yang sembuh, dalam pikiran yang bebas, dalam hidup yang diperbarui. Yesus tidak datang dengan manifesto. Ia datang dengan kehadiran yang mengubah semua yang ia sentuh. Matius 4 adalah tentang satu pertanyaan yang Yesus jawab 3 kali di padang gurun dan terus ia jawab setiap hari pelayanannya. Apakah ia taat sepenuhnya kepada rencana Bapa? Jawaban itu tidak berubah dari padang gurun ke Galilea ke Golgota. Ia yang berdiri pada kedudukan manusia mengalahkan iblis bukan dengan kuasa ilahi, tapi dengan firman,
Hayat itu kini mengundang kita untuk masuk ke dalam kerajaan yang sama, bukan sebagai penonton, melainkan sebagai mereka yang dipanggil, seperti 4 nelayan itu dengan 2 kata yang tidak pernah berubah isinya, ikutlah aku. Pelajari lebih dalam di alkitabstudi.id, semua catatan kaki VP, pertanyaan studi, dan koneksi lintas pasal tersedia gratis. Link ada di deskripsi. Sampai jumpa Sabtu depan. 40 hari, 40 malam, tanpa makan. Angka itu bukan kebetulan. Matius menulis bagi pembaca yang hafal Taurat di luar kepala. Israel menghabiskan 40 tahun di padang gurun dan berulang kali gagal. Musa berpuasa 40 hari dan bertahan. Elia berjalan 40 hari menuju gunung. Kini Yesus menjalani apa yang gagal dijalani umatnya selama berabad-abad. Ia tidak gagal di mana Israel gagal. Setiap hari kelaparan adalah satu hari ketaatan. Diam yang panjang itu adalah doa yang paling dalam. Iblis datang ketika Yesus paling lemah. Bukan saat fajar hari pertama, tapi di ujung 40 hari ketika tubuh sudah di titik batasnya. Secara jasmani ia berpuasa, namun secara rohani ia sedang makan. Pencobaan pertama, jadikan batu-batu ini roti. Terdengar sederhana, terdengar seperti kebutuhan yang sah. Tapi di baliknya ada satu pertanyaan. Apakah engkau akan menggunakan kuasamu untuk dirimu sendiri? Apakah engkau akan hidup dari apa yang bisa engkau hasilkan? Yesus menjawab dengan firman. Bukan argumen, bukan pembuktian kuasa. Manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut. Ketaatan adalah makanan yang lebih nyata dari roti manapun. Pencobaan kedua, memindahkan arena ke puncak bait, titik tertinggi di Yerusalem, tempat semua mata tertuju, loncat. Bukankah sudah berjanji melindungimu? Iblis kini mengutip Mazmur. Ia tidak datang dengan kesalahan, ia datang dengan firman yang diputarbalikkan. Ini semua adalah bagian dari rencana. Pencobaan mengenai agama, buktikan siapa dirimu. Buktikan dengan cara yang paling spektakuler. Yesus mengenal jeratnya. Menggunakan perlindungan untuk memaksakan tangannya adalah pencobaan Tuhan, bukan iman kepadanya. Jangan mencobai Tuhanmu. Satu kalimat cukup. Pencobaan ketiga adalah yang paling jujur dan sekaligus paling mengerikan. Semua kerajaan dunia beserta kemegahannya. Semuanya. Hanya satu syarat, sujud kepadaku. Iblis tidak menyembunyikan harganya. Iblis menawarkan kemuliaan dunia, hal-hal praktis yang sangat memperdayakan orang. Kerajaan yang Yesus datang untuk dirikan, tapi dengan cara yang menghindari kematian, dan Yesus menolak. Pergilah iblis, karena hanya kepada saja engkau harus sujud dan berbakti. Bukan mahkota tanpa salib, bukan kejayaan tanpa penebusan, dan rencana terus bergerak maju. 3 pencobaan, 3 kali firman. Yesus tidak menggunakan kuasanya sebagai senjata. Ia menggunakan ketundukannya kepada firman sebagai perisai. Ini bukan demonstrasi kekuatan ilahi. Ini adalah demonstrasi seseorang yang berdiri pada kedudukan manusia untuk menanggulangi musuh. Ia yang berdiri pada kedudukan manusia, tidak memaksakan dirinya, yang tidak merebut apa yang memang miliknya. Pola ini akan berulang sampai di Getsemani. Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Kemenangan di padang gurun bukan kemenangan atas iblis saja, ia adalah kemenangan atas diri sendiri. Dan itu selalu jauh lebih sulit. Iblis meninggalkan Yesus. Kemudian, malaikat-malaikat datang melayani dia. Ada urutan yang tidak bisa dibalik di sini. Malaikat tidak datang sebelum pencobaan selesai. Tidak di tengah pergulatan. Mereka datang setelah ketaatan mencapai titik penggenapannya. Malaikat datang melayani raja yang sudah dicobai. Seorang manusia yang menderita. Di padang gurun yang kosong, di bawah langit yang tidak menyaksikan seorang pun selain dan iblis, Yesus telah menang. Tidak ada tepuk tangan manusia, tidak ada kerumunan yang menyaksikan, tapi surga tahu, dan rencana terus bergerak maju. Kemudian Yesus meninggalkan padang gurun dan pergi ke Galilea. Matius menulis ini dengan sederhana, tapi di baliknya ia mengutip Yesaya pasal 9. Tanah Zebulon, tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea wilayah bangsa-bangsa lain. Ini bukan perpindahan geografis biasa. Ini adalah penggenapan. Yesaya menubuatkan cahaya besar yang akan menerangi bangsa yang diam dalam kegelapan. Galilea bukan pusat keagamaan Israel. Ia adalah pinggiran, daerah campuran, tempat yang dipandang rendah oleh para rabi. Dan kesanalah Yesus pergi lebih dulu.
Kalimat pertama yang Yesus ucapkan dalam pelayanan publiknya adalah kalimat yang sama persis dengan yang diucapkan Yohanes Pembaptis. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Tapi sekarang kata-kata itu bukan lagi pemanasan bagi seorang yang lain. Ia adalah proklamasi dari Raja itu sendiri. Kerajaan surga sudah dekat, Raja itu sendiri yang membawanya. Pertobatan bukan sekadar penyesalan moral. Ia adalah perubahan arah total, berbalik dari realitas lama menuju realitas yang kini sudah ada di antara mereka, dan rencana terus bergerak maju.